Selamat datang di Ship State, yaitu channel yang membahas tentang dunia perkapalan. Hari ini kita akan melanjutkan tentang Maksuf. Ini masih melanjutkan sesi sebelumnya tentang Maksuf Motion. Tapi di sini kita akan mencoba untuk menganalisa Motion Sickness Incident atau MSI. Di MSI itu bukan merek laptop ya. MSI adalah Motion Sickness Incident, yaitu tentang pengaruh gerakan kapal terhadap mabuk laut atau motion sickness. Jadi kita masih menggunakan software Maxum Motion. Jadi fungsi dari MSI ini adalah lebih ke manusia, lebih ke makhluk hidup. Jadi manusia atau ya istilahnya penumpang pada kapal itu kita harus memperhatikan kenyamanannya gitu. Ketika kapal berlayar itu kan kapal mengalami oleng atau gerakan rolling atau gerakan pitching atau gerakan heaving dan seterusnya, itu akan menimbulkan istilahnya perasaan atau mengurangi kenyamanan apabila gerakannya itu terlalu ekstrim gitu. Jadi kita sebisa mungkin harus meminimalisir atau mengurangi gerakan kapal yang terlalu ekstrim gitu, sehingga penumpang atau ABK di dalamnya itu bisa istilahnya nyaman di dalamnya. Dan jangan sampai ketika baru berlayar 1 jam itu ABK-nya sudah pada mabuk semua. Itu sangat tidak nyaman dan tentu saja sangat berbahaya untuk ketika mengoperasikan kapal gitu. Jadi motion sickness incident ini sangat diperhatikan untuk kenyamanan dan operabilitas ketika berlayar. Nah, salah satu aplikasi untuk mengurangi atau meredam gerakan kapal ketika terkena gelombang itu biasanya kita pakai fins atau sirup kapal, atau bisa juga menggunakan sketch gitu. Nah, bentuk atau perangkat bentuk fins ini fungsinya untuk meredam gerakan rolling. Ya, jadi gerakan pada kapal yang istilahnya mungkin sangat diperhatikan adalah gerakan rolling gitu, karena gerakannya cenderung cepat gitu, antara kiri kanan gitu. Nah, untuk gerakan pitching juga itu juga diperhatikan dan bisa ditambahkan dengan fins. Namun penambahan fins juga perlu diperhatikan karena nantinya akan mempengaruhi gerakan lifting atau lifting force, dan jangan sampai dengan penambahan lifting force ini akan istilahnya kapalnya akan trim buritan gitu. Jadi harus diperhatikan dengan penambahan fins, kemudian dengan lifting force atau drag force-nya harus diperhatikan. Nah, ini berhubungan dengan hidrodinamika kapal gitu. Dan untuk beberapa kapal sudah dilengkapi itu fins undership. Jadi selain fins undership juga ada namanya hidrostatik atau pompa untuk stabilizer. Jadi di dalamnya ada fluida yang nantinya akan dipompa sesuai dengan arah olengan kapal. Jadi misalnya kapalnya oleng ke kiri, maka fluidanya akan dipompa ke kanan untuk meredam gerakan dari kapal. Jadi itu istilahnya perkenalan. Kemudian tadi sudah dijelaskan, jadi MSI
atau motion sickness incidence itu digunakan untuk menilai kemungkinan terjadinya mabuk laut. Dan pada MSI itu ada namanya indeks MSI atau indeks motion sickness incident, atau kalau orang Indonesia nyebutnya indeks kenyamanan, tapi sebenarnya itu kurang tepat. Indeks kenyamanan, kita mengacunya kenyamanan apa gitu ya. Kalau di sini kan namanya kenyamanan ketika berlayar, kenyamanan APK-nya, jadi gitu. Jadi lebih ke indeks mabuk laut atau kenyamanan ketika berlayar penumpang. Dan di sini itu ada persamaannya seperti ini. Nah, ini hanya sekedar pengetahuan aja, hanya sekedar ya rumusnya seperti ini. Tapi kalau untuk masuk motion itu sudah dihitung, jadi outputnya adalah persentase. Jadi berapa persen, misalnya 6%, 10% atau seterusnya. Nah, nanti itu ada apa istilahnya, ada indikator atau range-nya. Jadi sekian sampai sekian persen itu masih levelnya ringan, kemudian ada level sedang, ada level berat, kemudian ada level serius. Nah, di sini kita hanya menambahkan location. Kalau kita sudah menambahkan speed, heading, dan spektra pada video sebelumnya, kita hanya menambahkan location saja. Location di sini adalah simulasi penempatan penumpang atau penempatan ABK atau ya semuanya yang berpotensi mabuk laut. Di sini ada longitudinal position adalah posisi memanjangnya itu berada di mana, kemudian offset posisi melintangnya, kemudian height itu adalah posisi vertikal, kemudian long post itu adalah titik berat. Yang tiga pertama ini 1, 2, 3 ini adalah posisinya, kemudian 4, 5, 6 ini adalah titik beratnya. Ini ada titik berat memanjang, titik berat melintang, dan titik berat vertikal. Ini titik berat bendanya gitu, bukan posisinya, titik berat bendanya. Jadi kita hanya perlu mengisi 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu aja. Kemudian di sini tadi sudah dijelaskan tentang level kenyamanan. Jadi ada 5, ada 0 sampai 5 itu moderate, kemudian 5 sampai 10 serious, kemudian 10 sampai 15 ada severe, kemudian 15 sampai 20 ada hazardous, dan 20 sampai 30 ada intolerable. Dan diharapkan untuk beberapa kapal itu ya paling enggak di sini levelnya maksimum di serius. Tuh, biasanya di sekitaran segitu, tapi kalau sudah ke severe ini sudah perlu ada perlu penanganan. Dan di sini untuk hazardous ini sangat berbahaya. Kemudian intolerable ini sangat tidak dianjurkan, itu sangat parah. Nah, di sini ada resultnya, di sini ada grafik MSI seperti itu. Ada acceleration, kemudian di sini ada frekuensinya. Jadi ini ada tabelnya untuk sebelah kanan. Nah, di sini ada di sini yang paling bawah ini ada untuk RMS-nya. Ini ada 6%, 6,sekian%. Jadi yang kita hitung yang ini. Jadi kalau 6% itu masih memenuhi. Nah, masih di level serius. Oke. Kita langsung ke softwarenya. Di sini softwarenya kita import modelnya.
Lalu di sini untuk location kita kontrol A untuk menambahkan, misalnya ABK, kita beri nama ABK, kemudian kita masukkan nilainya 18,55, kemudian offsetnya 0, ketinggiannya atau posisi tingginya 3 meter dari bawah, kemudian long postnya 1 meter, offsetnya 0, height-nya 0. Udah, itu aja. Nah, ini adalah posisi dari APK-nya di sini. Oke, kalau sudah kita kalkulasi spektra. Kita lihat tabel MSI-nya. Kita solve skipping analysis. Oke, untuk analisanya sudah selesai. Kita coba lihat di sini untuk tabel, untuk grafiknya sudah muncul nilai grafiknya seperti ini. Nah, ini ada keterangannya di sini untuk server discomfort dari for 3 minute. Jadi untuk berlayar 30 menit, kemudian 2 jam, kemudian 8 jam. Nah, itu kan ada nilai nilai akselerasinya tuh. Jadi untuk yang kecepatan akselerasinya sampai 3,2 meter per second kuadrat itu hanya bertahan sampai 30 menit saja. Tapi untuk 1,6 meter per second untuk akselerasinya itu bisa bertahan sampai 2 jam, dan demikian untuk 0,8 untuk akselerasi 0,8 meter per second kuadrat itu bisa bertahan sampai 8 jam. Jadi kesimpulannya, semakin kecil akselerasinya maka dia akan lebih tahan terhadap mabuk laut gitu. Nah, sebaliknya ketika akselerasinya semakin besar atau istilahnya gerakan olehnya semakin besar, dia akan atau waktu bertahannya hanya semakin kecil, ya istilahnya nggak kuat, terus akhirnya mabuk gitu. Kemudian di sini ada presentasinya. Nah, di sini ada tabel dari MSI. Nah, ini nilainya 0%. 0% artinya dia sangat aman. Kalau tadi kan 6%, itu biasanya perbedaannya di titik beratnya. Jadi kalau titik beratnya semakin tinggi, dia akan lebih titik beratnya semakin rendah, dia akan semakin merasakan mabuk. Semakin tinggi titik beratnya, dia akan istilahnya merasakan gerakan olengnya. Jadi yang bawah biasanya lebih aman itu. Mungkin itu dulu untuk
perhitungan MSI. Sekian dulu untuk video ini. Like jika suka dan bagikan ke teman-teman yang sekiranya membutuhkan tutorial untuk perhitungan indeks kenyamanan ketika berlayar gitu. Terima kasih. Sekian.